Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Fadilah. NIM saya 2514120007, Prodi Ekonomi Syariah kelas D, untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi Islam Bapak Wahyu Akbar. Bab 1, Paradigma Ekonomi Islam. Bab 1 menekankan bahwa cara pandang hidup Islam menjadi dasar perilaku seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam membentuk kerangka nilai, metodologi, dan cara manusia memahami realitas. Islam memandang bahwa pengetahuan tidak berdiri netral, tetapi dibangun di atas fondasi keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kebenaran dan tujuan hidup manusia. Paradigma ekonomi Islam bertolak dari keyakinan bahwa semua aktivitas ekonomi harus selaras dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas ekonomi tidak semata mengejar pemenuhan materi, tetapi harus diarahkan menuju kemaslahatan dan keadilan. Nilai tauhid, rububiyah, dan tazkiyah menjadi pondasi perilaku ekonomi. Paradigma ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang dibangun atas rasionalitas atau materialitis. Selain itu, bab ini menegaskan bahwa Islam mengatur mekanisme ekonomi berdasarkan prinsip halal dan haram dan tanggung jawab moral. Aktivitas ekonomi diarahkan untuk menjaga ketertiban sosial, keseimbangan, kepentingan individu dan masyarakat, serta menghindari praktik-praktik yang merusak kehidupan manusia. Paradigma ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang etis, adil, dan bermakna spiritual. Bab 2, definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Bab 2 ini menjelaskan definisi ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ilmu ini tidak hanya mempelajari mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi moral, sosial, dan spiritual. Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia dapat mencapai falah melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi konsep kebutuhan manusia, kepemilikan, keadilan distribusi, kebijakan publik, transaksi keuangan, hingga etika bermuamalah. Perbedaannya dengan ekonomi konvensional terletak pada fondasi filosofinya, yaitu ekonomi Islam tidak menerima riba, gharar, dan praktik yang merugikan pihak lain. Ekonomi Islam juga menolak konsep homo yang hanya mengejar keuntungan materi. Bab ini juga menekankan pentingnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi sistem ekonomi kontemporer yang sering mengabaikan nilai moral. Ekonomi Islam menawarkan kerangka ekonomi yang lebih manusiawi, menyeimbangkan aspek moral dan material, serta memberikan konsep kemaslahatan sebagai tujuan utama pengembangan ekonomi. Hal ini menjadi ekonomi Islam relevan untuk menjawab tentang global. Bab 3, metodologi ekonomi Islam. Bab 3 ini menjelaskan filosofi ilmu pengetahuan dan perannya dalam membangun metodologi ekonomi Islam. Filsafat ilmu memberi dasar untuk memahami apa itu ilmu, bagaimana ia dibangun, dan untuk apa ia gunakan. Islam memandang bahwa ilmu harus dibangun atas dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang terintegrasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang membawa kebaikan. Metodologi ekonomi Islam memerlukan pendekatan khusus dalam menggali sumber-sumber syariah. Ada dua metode utama yang digunakan. Yang pertama, pendekatan indukatif. Yang kedua, dedukatif. Pendekatan indukatif mengantraksi nilai-nilai ekonomi dari ayat dan hadis, sementara dedukatif menyusun teori ekonomi berdasarkan prinsip umum syariah. Kedua metode ini bekerja untuk menghasilkan teori ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam. Bab ini juga menjelaskan bahwa metodologi dalam ekonomi Islam harus mampu mengevaluasi dan mengembangkan teori ekonomi yang sesuai dengan kemaslahatan. Bab 4, ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Bab 4 ini mengkaji perkembangan pemikiran ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga periode modern. Ekonomi Islam bukan pemikiran baru, ia berkembang sejak awal terbentuknya masyarakat muslim. Seiringnya perkembangan zaman,
Para pemikir Muslim menyumbangkan ide tentang pasar, harga, keadilan, peran negara, dan etika bisnis dalam karya-karya monumental mereka. Bab ini juga membahas kritik terhadap teori Great Gap yang menyatakan adanya kekosongan pemikiran ekonomi selama 500 tahun. Penelitian modern membantahnya dengan menunjukkan bahwa ilmuwan Muslim menghasilkan pemikiran ekonomi kaya di masa ketika Eropa mengalami kegelapan. Pemikiran mereka bahkan berpengaruh pada ekonomi barat melalui kontak perdagangan dan intelektual. Bab 5. Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisme. Bab 5 ini membahas perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem kapitalis. Sistem kapitalis berdasarkan kepemilikan pribadi absolut, pasar bebas, dan dorongan keuntungan. Sistem ini seiring menghasilkan ketimpangan ekonomi karena kekayaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Islam menolak konsep kebebasan mutlak tanpa batas moral dalam kapitalisme. Sebaliknya, ekonomi Islam mendasarkan perputaran ekonomi pada prinsip keadilan, distribusi yang merata, dan kepemilikan yang diatur oleh syariah. Walaupun mengakui kepemilikan pribadi, Islam memberikan batasan agar kepemilikan tidak menimbulkan kerusakan sosial. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan larangan riba memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil. Perbandingan kedua sistem menunjukkan bahwa ekonomi Islam lebih humanistik karena menjadikan falas sebagai tujuan akhir. Aktivitas ekonomi diatur agar membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya pemilik modal. Dengan demikian, ekonomi Islam menjadi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan kapitalisme. Bab 6. Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Bab 6 ini membahas ciri ekonomi sosialis yang menekankan kepemilikan negara atas sumber daya dan menolak kepemilikan pribadi. Sosialisme menempatkan negara sebagai pengatur utama perekonomian dan berupaya untuk menghapus kesengajaan melalui pemerataan yang bersifat struktural. Namun, pendekatan ini sering menimbulkan masalah inefisiensi dan hilang motivasi ekonomi individu. Ekonomi Islam mengambil posisi tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Islam mengakui kepemilikan pribadi namun tetap mengatur agar tidak merugikan kepentingan umum. Negara berperan menjaga keseimbangan ekonomi tanpa memonopolis seluruh sumber daya seperti dalam sosialisme. Peran individu, negara, dan masyarakat berjalan harmonis. Bab ini juga menyimpulkan bahwa ekonomi Islam lebih seimbang daripada sosialisme karena tetap menjamin kebebasan individu namun dalam batas syariah. Sistem ini memaksimalkan maslahat sosial melalui instrumen syariah dan etika ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif terhadap kekakuan sosialisme. Bab 7. Sistem ekonomi Islam. Bab 7 ini menjelaskan struktur dan karakteristik sistem ekonomi Islam secara komprehensif. Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sistem ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, hingga kebijakan publik. Ekonomi Islam memiliki pilar-pilar utama seperti kepemilikan, kebebasan berusaha, keadilan, serta peran negara dalam menjamin kemaslahatan. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nilai-nilai seperti kerjasama, keberkahan, dan keberlanjutan turut menjadi prinsip dasar ekonomi Islam. Bab ini juga menegaskan prinsip dasar ekonomi Islam meliputi pengendalian harta individu, distribusi pendapatan, keterkaitan sektor real, serta larangan praktik ekonomi yang merugikan. Ekonomi Islam mendorong transaksi produktif bagi hasil dan partisipasi sosial. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menjadi sistem yang adil. Bab 8. Maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Bab 8 ini menjelaskan bahwa maqasid syariah merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Maqasid syariah menjadi dasar dalam menetapkan hukum dan mengarahkan segala aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai syariah.
Konsep ini mengatur pemenuhan kebutuhan manusia dalam 3 tingkatan, yaitu daharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, yaitu menjadi tolok ukuran keseimbangan hidup. Selanjutnya, bab ini membahas ruang lingkup maqasid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan harus dijaga agar aktivitas ekonomi dapat berjalan sehat. Bab 9, perilaku ekonomi dalam Islam. Bab 9 ini membahas hubungan antara manusia dan aktivitas ekonomi menurut dalam Islam. Islam memandang manusia tidak semata-mata yang berorientasi pada keuntungan materi, melainkan homo erectus yang menjadikan moralitas, akhlak, dan nilai ibadah sebagai pemandu perilaku ekonominya. Dengan paradigma ini, aktivitas ekonomi menjadi ibadah jika dilakukan dengan cara yang halal dan benar. Sifat dasar manusia dalam Islam seperti tamak, cinta harta, serta keinginan yang tak terbatas dibahas sebagai fitrah yang harus dikendalikan dengan nilai keimanan. Kebutuhan manusia dikualifikasikan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang harus dipenuhi secara proporsional tanpa melampaui batas. Ajaran menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dunia dan persiapan akhirat. Dalam konsumsi dan produksi, Islam mendorong aktivitas yang membawa maslahat serta menghindari kemudaratan bagi individu maupun masyarakat. Bab 10, konsep harta dalam Islam. Bab 10 ini menjelaskan tentang definisi harta atau al-mal secara bahasa dan terminologi, termasuk perbedaan pandangan para ulama mengenai objek apa saja yang dapat dikategorikan sebagai harta. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memberi manfaat kepada orang lain. Harta tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang zalim atau haram. Pembahasan kemudian diarahkan pada jenis-jenis harta, seperti harta bergerak, tidak bergerak, harta halal atau haram, serta harta yang dapat dikembangkan atau tidak. Bab 11, larangan utama dalam ekonomi Islam. Bab 11 ini membahas beberapa larangan utama dalam transaksi ekonomi Islam, yaitu masyir atau judi, gharar atau ketidakjelasan, riba, jual beli yang tidak sah, serta berbagai bentuk transaksi yang merugikan pihak lain. Bab 12, peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Bab 12 ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting sebagai pengendali, pengatur, dan fasilitator dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bab 3, kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam. Bab 13 ini menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam berfungsi untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bab 14, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Bab 14 ini menekankan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam pengembangan ekonomi Islam selain dari peran pemerintah. Islam menggambarkan masyarakat ideal sebagai umat wasatha atau moderat dan khairu ummah atau umat terbaik yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku ekonomi yang mendorong tumbuhnya sektor real dan lembaga keuangan syariah. Peran masyarakat terlihat melalui berbagai aktivitas seperti wakaf, zakat, sedekah, infak, dan partisipasi dalam lembaga keuangan syariah.